pasal 9 ayat 11 sampai ayat yang ke-8 menggumuli dan menjalani suatu proses perjalanan hidup di minggu yang baru, ketika kita juga akan mengakhiri bulan Januari di tahun 2023. Kita akan ada dalam sebuah catatan tema Kristus Imam Besar, penantara perjanjian yang baru. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, kedudukan seorang imam sangat penting, tetapi itu selalu bersifat manusiawi untuk memimpin umat Israel sebagai suatu bangsa yang melakukan penyembahan yang benar kepada Allah. Maka Allah menghendaki seorang posisi iman untuk dapat menunjukkan sebuah tindakan penyembahan yang dilakukan kepada Allah. Dalam perjanjian lama, kalau kita bisa melihat, Allah memerintahkan Musa untuk memanggil Harun serta anak-anaknya untuk memegang jabatan imam bagi Allah. Harun dan anak-anaknya Nadab, Abihu, Eliezer, dan Itamar merupakan sosok yang diperintahkan Allah melalui Musa untuk dijadikan mereka sebagai imam. Khusus juga kepada orang-orang yang dibantu juga oleh orang-orang dari suku Lewi, di mana tugas imam dalam Alkitab, kalau kita baca secara seksama, ada 7 tanggung jawab yang mereka kerjakan. Yang pertama, tanggung jawab imam adalah mempersembahkan korban-korban dari umat Tuhan kepada Allah. Kedua, melakukan ritual ibadah di ruang-ruang kudus dalam bait suci setiap hari. Ketiga, mengadakan pendamaian bagi orang-orang berdosa. Keempat, menyampaikan doa berkat bagi umat Allah. Kelima, mereka harus mengajar umat dengan firman Tuhan atau hukum Taurat supaya umat dapat memahami dan mengetahui tentang siapa itu Tuhan. Keenam, mereka menentukan seorang menjadi nasi najis atau menjadi takhir di tengah-tengah perjalanan hidup. Dan yang ketujuh, mereka dapat menentukan hewan korban penghapus dosa, layak atau tidak layak, yang harus diberikan. Ternyata imam ini juga punya posisi yang cukup menentukan. Tetapi pada akhirnya yang mereka lakukan hanyalah bersifat manusiawi. Dalam bacaan ini Kristus ditunjuk sebagai imam perjanjian baru yang akan ada dan menjadi penantara antara manusia dengan Tuhan. Kalau di zaman Musa mendapat posisi yang sangat penting ketika dia menjadikan sosok yang bisa menghubungkan manusia itu dengan Allah di tengah-tengah hidup mereka, terutama kepada bangsa Israel. Tetapi kehadiran Yesus menunjukkan sosok yang sangat penting. Bukan saja dia menjadi imam yang menentukan hewan atau korban dikorbankan kepada Allah, tetapi luar biasa dia menjadikan dirinya sendiri sebagai korban. Dalam bacaan ini dikatakan kalau imam perjanjian lama berkali-kali memasuki ruang kudus, tapi Kristus hanya satu kali karena pengorbanan terhadap dirinya itu sekali untuk selama-lamanya, dan pengorbanan itu telah menghapus segala kekurangan. Mari Bapak Ibu, kita memahami bagian ini satu persatu. Ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Di situ mengisahkan tentang Yesus Kristus sebagai imam besar, di mana Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi tema yang lebih besar dan lebih sempurna. Mana kehadirannya? Dia hadir dan ia menjadi korban, menjadi imam yang besar, dibuat bukan oleh tangan manusia, tetapi ia dibuat dari tangan Allah yang dapat memberi kehidupan dan menentukan keselamatan itu bagi semua orang. Itulah sebabnya dalam kutipan penulis Ibrani yang mengatakan bahwa Yesus Kristus
berasal dari suku Yehuda, maka ditetapkan seorang imam itu menurut cara Melkisedek. Ibrani pasal 7 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15. Tentunya penetapan Yesus sebagai imam besar menurut cara Melkisedek memiliki alasan dan latar belakang yang kuat berdasarkan Mazmur pasal 110 ayatnya yang ke-4. Seorang raja keturunan Daud ditetapkan dengan sumpah menjadi imam untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya penentuan Yesus sebagai imam perjanjian baru merupakan hal yang sangat penting, karena Yesus sendiri menjadi sosok yang sangat penting dalam karya keselamatan seluruh umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Kemudian bagian yang kedua yang bisa kita pahami dalam bacaan ini, ayat 15 sampai ayatnya yang ke-22. Sebagai seorang imam yang telah ditentukan sebagai perjanjian baru, maka Kristus dalam bagian kita ditentukan sebagai perantara dalam perjanjian baru, menjadi seorang perantara atau dalam bahasa sekarang mediator, mediator yang menghubungkan sesuatu dalam sebuah proses penyelesaian. Penulis Ibrani mencatat bahwa kehidupan manusia itu hidup di dalam dosa, dan untuk menghubungkan manusia itu menjadi milik Allah dan menjadikan manusia itu mendapatkan keselamatan yang sesungguhnya. Maka ayat 15 sampai ayat yang ke-22 melukiskan tentang bagaimana Kristus itu sebagai perantara yang telah menjadikan hubungan itu menjadi sebuah hubungan yang luar biasa dan sangat berarti. Kalau dalam bacaan tadi kita bisa katakan bahwa berkali-kali imam itu masuk keluar tempat di mana mereka harus mempersembahkan korban, tapi Kristus hanya satu kali, dan itu untuk selama-lamanya. Dia mati untuk sekali, sebab dia menggenapi segala sesuatu. Nanti pada ayatnya yang ke-23 sampai 28 kalau kita pahami tentang itu. Tapi ayat 15 sampai ayat yang ke-22, Kristus yang adalah perantara dari suatu perjanjian baru, nah benar telah terpanggil dan dapat menerima bagian tanggung jawab yang harus dikerjakan, sehingga setiap orang memperoleh kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Allah. Sebab dia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh kehidupan manusia sebagai orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama, dan semua itu telah ditebus sehingga dia bertindak sebagai perantara antara manusia dengan Allah, dan semua itu hanya dikerjakan dan dimungkinkan oleh Yesus Kristus. Kalau kita baca dalam formulasi pembaptisan kudus bagian yang kedua, dalam kematian dan kebangkitan Kristus, kita telah dihubungkan dengan Allah atas dasar sebuah perjanjian, dan ini telah dilakukan oleh Kristus sebagai suatu tanda bahwa hubungan yang putus itu telah tersambung kembali. Jembatan yang telah patah itu telah diperbaiki oleh Kristus, sehingga jurang pemisah itu tidak ada lagi, tetapi hubungan manusia dengan Allah itu telah menjadi satu. Kemudian bagian yang terakhir, bagian ketiga, 23 sampai 28, ternyata Kristus juga benar-benar telah menggenapkan janji keselamatan. Segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga harus telah dilakukan secara demikian, tapi benar dan surga sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Dan ayat 23, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambar saja yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dalam perjanjian baru hanya ada satu kitab saja yang menyebutkan Kristus sebagai imam besar, yaitu Ibrani pasal 9 ayat 11 yang kita baca. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau tugas imam dalam perjanjian lama
Dia hanya datang menghadap Allah, meminta kasih setia Allah. Dia merayu Allah untuk Allah memberi keselamatan itu bagi setiap umat yang selalu ada dan mengerjakan itu. Tetapi Kristus benar-benar telah menggenapkan dari keselamatan itu. Dia bilang, dia hanya satu kali masuk ke tempat kudus, bukan buatan tangan manusia, tapi buatan tangan Allah sendiri. Dan itu dia lakukan di surga untuk langsung menghadap hadirat Allah. Dia hadir bukan merayu-rayu lagi, tapi dia hadir langsung di hadapan Tuhan untuk melakukan apa yang harus dia kerjakan. Jadi kalau dalam kitab Roma kita baca, di situ dikatakan Yesus sendiri akan membela kita di hadapan Allah, dan dia sendiri juga akan mengakui kita di hadapan Allah. Berarti bukan nabi lagi, tapi dia sendiri karena tugas pengantaranya. Dia punya tugas ketika kita datang menghadap Allah. Benar, ini kok punya orang. Dia ini bukan, karena dia akan sebagai pembela dan mengakui kita di hadapan Allah untuk sebuah proses keselamatan. Itulah sebabnya dikatakan Kristus telah benar-benar menggenapkan janji keselamatan itu dengan kehidupan setiap orang yang percaya kepada Allah. Pertanyaannya untuk orang semua, kalau Kristus telah memainkan perannya yang sangat luar biasa, yang pertama sebagai imam dalam perjanjian baru, yang kedua sebagai penantara dalam perjanjian itu, dan menggenapi janji keselamatan itu bagi kita. Kira-kira peranan dan apa yang kita mainkan di tengah-tengah hidup itu adalah lagu Mesa bilang, mari kita mainkan saja peran yang diberikan. Jangan sedih dan tertawa. Nah itulah Tuhan juga bilang, mari kita mainkan peran dan tanggung jawab kita di tengah-tengah dunia ini. Baik sebagai bapak keluarga, sebagai rumah tangga, sebagai anak-anak, sebagai orang-orang muda, sebagai majelis jemaat yang telah ditentukan dalam jabatan memainkan peran dalam tugas dan tanggung jawab yang baru. Dan hari ini juga kita memainkan peran kita dalam tugas dan tanggung jawab yang baru sebagai panitia sidang jemaat yang ke-25. Kita harus memainkan peran kita yang terbaik untuk Tuhan. Kristus tidak pernah mundur dari segala peran yang dia mainkan. Ketika dia ditunjuk menjadi imam perjanjian baru, dia bilang maju. Siapa tahu kan? Ketika dia bilang kau harus tetap setia dan melaksanakan semua itu, karena kau akan jadi perantara, jembatan, mau diinjakkan, mau disiksakan, diludahkan, dibuat segala macam hal, karena itu tugas kau sebagai perantara, sebagai mediator. Orang yang bersalah kan kalau datang, saya bersalah untuk Bapak Ibu, saya minta contoh Bapak Bobi ini datang tolongkan mediasi saya untuk saya bisa ketemu dengan Bapak Immanuel lagi supaya berdua bisa bawa kebaikan. Sampai Bapak Immanuel demo sudah memang saya putus tak juga mati saya tak memang Bapak Bobi yang datang dari mediator itu. Diterima saja, karena sama suruh menjadi penantara untuk sebuah hubungan yang baik. Tapi Kristus rela melakukan semua itu. Dia tidak pernah mundur. Dalam susun kondisi yang sudah tidak kuat juga dia tidak bilang untuk semua orang, tapi dia bilang untuk Tuhan, Tuhan kalau cawan ini harus berlalu biarlah berlalu, tapi kalau ini kehendakmu biar saya maju saja. Sampai berdua pun keringat berubah menjadi darah, tetap dia dalam terus. Pada akhirnya dia menggenapi semua itu dengan keselamatan yang bisa membuat kita masih ada sampai saat ini. Jadi mari Bapak Ibu, mainkan peran itu di mana kita ada dan kita hidup dalam berbulan hidup kita ada dewasa. Kalau hari ini kita berlantikan panitia sidang jemaat, minggu depan kalau Tuhan sayang kita berlantikan usul-usul jemaat, berarti kita akan memainkan peran kita masing-masing di dalam jemaat ini. Dan kalau semua itu dimainkan dengan baik, Tuhan bilang memang kamu bagus. Dia senang orang lain dapat tuntutan, Tuhan juga pasti tuntutan di surga. Karena Yesus bilang, kamu begini kalau datang itu sambil mati tidak dapat Tuhan. Bilang teruslah kau kulit Tuhan, karena kamu setia dalam segala sesuatu yang dilakukan di tengah-tengah hidup.
Sebab Bapak Ibu, kalau kita baca dalam pertama Petrus 2 ayat 5 dan 9, dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Itulah tanggung jawab yang Yesus sudah buat. Kita sekarang menjadi umat kepunyaan Allah. Buat kita duduk di makanan memainkan berat kita dengan diam-diam yang berada betina. Mari kita telah dipanggil oleh Allah dalam tugas dan maksud yang baik ini. Kita semua telah dipilih oleh Allah menjadi orang-orang kudus, orang-orang yang penting di mata Allah. Kita telah dipilih oleh Allah menjadi imamat dalam kehidupan ini. Sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, dan sebagai orang-orang muda dalam dunia dan karya kita masing-masing. Mari kita melakukan semuanya untuk Tuhan. Yesus dia bilang, apabila kamu melakukannya semuanya untuk aku, maka kamu telah melakukannya untuk Bapa di sorga. Jangan itu tugas pendeta, itu tugas majelis. Kami jemaat jadi penonton saja. Kalau Tuhan datang ke beliau, kami penonton jadi sahabat dari kamu. Tapi kalau kita dimainkan jalan kita masing-masing dalam konteks kita di mana kita ada, maka Tuhan bilang, kamu semua akan dibela dan kamu semua akan menjadi bagian daripada Allah di tengah-tengah hidup ini. Terima kasih Tuhan memberkati kita atas firman-Nya. Semoga firman ini menjadi semangat kekuatan baru bagi kita, supaya ketika kita melangkah mengakhiri tahun 2000 bulan Januari 2023 ini, kita terus maju karena Tuhan sudah ada orang sampai tanggal 29, besok tanggal 30, tanggal 31 untuk mengakhiri bulan ini. Mari kita berdoa mengucap syukur karena Tuhan jaga kita sampai 31 Januari 2023. Tuhan memberkati kita. Amin.